di mana menyembah berhala menjadi kebiasaan, minuman keras menjadi kebanggaan, wanita-wanita pengkhianat tidak mengenal halal dan haram, hak dan batil. Disitulah Allah menurunkan rahmatnya untuk seluruh alam, yaitu melalui lahirnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi bergoncang bahagia menyambut kehadiran Rasulullah. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi singgasana bertambah hebatnya, bertambah wibawa dan keagungannya. Wamtala'atis samawati anwara. Langit-langit gemerlap, cahayanya bersinar terang. Wadujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Para malaikat bergemuruh, bertasmid, tahmid, tahlil, takbir menyambut kehadiran Rasulullah. Dengan lahirnya Rasulullah, Allah memilih jalur kelahiran tersebut melalui jalur yang hebat. Minal ashhabit thahirah ila arhamiz zakiyatal fardu. Mulai dari tulang rusuknya laki-laki yang agung, mulia dan suci, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai terus ayahanda Rasulullah Sayyid Abdullah. Pindah ke rahim-rahim wanita-wanita yang agung, mulia dan suci, mulai Ibu Hawa sampai terus ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah. Dengan lahirnya baginda Rasulullah yang mampu merubah tatanan kehidupan manusia dari biadab menjadi beradab, dari musyrik menjadi beriman, hingga terciptanya kemasyarakatan yang aman, damai, sejahtera di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan bangsa kita ini? Saat ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tetapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu emang mudah, tetapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana Rasulullah melakukan perjuangan. Apa modal utamanya? Salah satu modal utama Rasulullah melakukan perjuangan adalah akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan benar. Zaman boleh berubah, tetapi akhlak tidak. Masa boleh berganti, tetapi keyakinan tidak boleh mati. Pertanyaannya adalah, kepada siapa kita harus berakhlak? Yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. 13 tahun Rasulullah melakukan perjuangan di Mekah hanya untuk memperbaiki akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan yang lurus dengan perhitungan. Kalau fondasi kuat, bangunan aman. Kalau fondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau fondasi rapuh, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana fondasinya, manusia bagaimana imannya. Lalu bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Caranya ada dua. Yang pertama, jangan menyebutkannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sekarang saya mau bertanya, para hadirin di sini semua hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita itu namanya aku. Kalau aku itu gampang dan boleh. Apa diakui kita belum tahu. Kan baru kata kita. Dan otomatis kalau kita bilang saya ini hamba-Nya Allah, lalu Allah jawab, iya ya. Kan enggak. Saya hamba Allah, kata kita. Berapa banyak orang bilang saya ini hamba Allah, tapi kelakuannya mengatakan dia hamba setan, hamba nafsu, hamba dunia, budak jabatan. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Yang baru diakui oleh hamba Allah itu baru satu. Siapa? Yang kita peringati kelahirannya pada hari ini. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dengan jelas mengakuinya. Kapan? Ketika menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa kalimatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Muhammad hambaku, maka aku jalankan dia, kata Allah. Kalimat itu turun setelah Nabi Muhammad diuji, dicaci maki, difitnah, sahabat-sahabatnya dibantai. Yang kedua, kepada siapa kita harus berakhlak? Kepada sesama muslim. Ingat, umat Islam dengan umat Islam yang lain itu diibaratkan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Jangan umat Islam sama umat Islamnya sendiri saling bermusuhan. Yang satu subuhnya pakai kunut, satunya lagi tidak, bermusuhan. Satunya lagi tahlilan, satunya lagi tidak, bertikai. Kalau begini terus umat Islam, kapan kita akan maju? Mengapa perbedaan yang diperbesar? Mengapa tidak mencari titik persamaan? Kita kembali kepada ajaran Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an
ta'afu. Berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Berbeda pendapat itu emang wajar, tetapi menjaga kerukunan, persatuan, toleransi antar umat seagama itu yang harus dijunjung tinggi. Hadirin, hadirin, dikisahkan dalam sebuah sejarah setelah Rasulullah lama meninggalkan kota Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Saat di suatu hari Rasulullah kembali ke Mekah dengan membawa beribu-ribu pasukan yang dikenal dengan peristiwa Fathul Makkah. Pada saat itu banyak orang kafir Quraisy ketakutan. Ada yang lari terbirit-birit, ada yang bersembunyi di dalam rumahnya, ada yang meminta belas kasihan. Hawin alaina ya Rasul. Tak akan tetapi Nabi Muhammad tidak sedikit pun menyimpan dendam, sekalipun membawa banyak pasukan. Beliau tidak mentang-mentang lalu mengatakan, hai mana itu Abu Jahal, mana itu orang-orang yang dulu mengejar kami, ayo keluar kalau berani. Tidak. Kata-kata yang keluar dari beliau yaitu al-yawma yawmul marhamah, al-yawma tuqtal ka'bah. Man huwa dakhala masjid fahuwa aman, man huwa dakhala dar Abu Sufyan fahuwa aman. Wahai orang kafir Quraisy, tidak usah takut. Hari ini adalah hari kasih sayang. Barang siapa yang masuk masjid, maka dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Suatu ucapan yang bijaksana, suatu sikap toleransi yang sangat tinggi sekalipun kepada musuhnya. Dengan begitu, banyak orang kafir Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi